Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yuhafillah sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di kediaman Ustaz Mujiman, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Di kajian malam Sabtu ini berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Sudah beberapa pertemuan kita lalui dan kita membahas satu matan, satu muqarrar, Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau adalah salah seorang penulis dari Jazirah Arabia, dari Saudi Arabia, lahir 1320 Hijriah, meninggal 1390. Lahir dan meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Namun beliau sempat melakukan dakwah di Nusantara, di Indonesia, dan sempat menulis beberapa buku. Salah satu buku yang paling banyak digunakan di tanah air adalah Khulasah Nurul Yakin, terutama untuk tingkat-tingkat madrasah ibtidaiyah atau tingkat-tingkat sekolah dasar, mengingat bahasanya cukup mudah difahami, kemudian juga tata urut dari aspek-aspek nubuwah atau kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaksanaan kegiatan dakwah beliau sangat terurut dan rapi sehingga memudahkan bagi kalangan pelajar untuk mempelajari kisah hidup dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kajian yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aspek kehidupannya akan kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Ikhwafillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-21, bab yang ke-16, Ad-da'watu jahran, dakwah Nabi yang dilakukan secara jahr, secara terang-terangan. Istamarati da'watu sirriyatu thalatha sanawatin. Dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi dilaksanakan selama 3 tahun. Ajaba fi athnaiha katsirun minal asyrafi wal mawali. Dan yang menyambut dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diantaranya adalah orang-orang yang mulia dan juga diantaranya adalah para budak atau orang-orang yang lemah. Karena saat itu penggolongan status sosial salah satunya adalah melihat latar belakang orangnya, apakah orang yang merdeka ataukah budak. Ba'da dzalika, kemudian setelah itu umira sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil jahri, untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar, dan sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nah, fasaida ala sofa, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Hijr ini,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa. Kalau sekarang bukit Sofa ini sudah tidak kelihatan tingginya karena sudah tertutup oleh lantai marmer untuk kegiatan sa'i. Lantai ada ground, kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada 4 lantai yang digunakan untuk sa'i. Tidak kelihatan tingginya, hanya menyisakan satu bagian bukit, kemudian dibuka, agak terbuka, ditutup oleh kaca gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu begitu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, fasda bima tu'mar, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke atas bukit Sofa. Nah, bukit Sofa ini di masa lalu memang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifatnya pengumuman kepada masyarakat Quraisy Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa, lalu beliau menyampaikan, ya sabahah, ya sabahah. Ya sabahah ini panggilan untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang darurat. Kalau kita dulu pakai kentongan, tok 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 gitu. Kalau sekarang sudah beralih ke pengumuman pengeras, beralih lagi ke WA group. Pergeseran zaman. Kalau dulu budaya Arab ketika ada, terutama yang berada di kota Mekah, ketika ada sesuatu yang penting, mereka pengumumannya dengan kata-kata ya sabahah. Setelah Nabi mengumumkan itu, seluruh kabilah, seluruh klan, seluruh marga, seluruh keluarga besar berbondong-bondong datang untuk mendengar apa yang diumumkan, apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing kabilah, beliau karena juga menyebut nama-nama kabilah, ya Bani Fahr, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim. Beliau menyebut ya Bani Kinanah, ya Bani Huzaimah, gitu. Beliau menyebut nama-nama satu keluarga-keluarga besar, beliau sebutkan, sehingga masing-masing orang kemudian berupaya untuk mendatangi suara tersebut. Bahkan orang yang tidak bisa datang sekalipun kemudian mengirimkan utusan supaya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanada qaumahu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaumnya. Faqalu jami'uhum, kemudian falamma ijtama'u, kemudian ketika kaumnya sudah berkumpul, qala lahum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hal tusaddiquni fima ukhbirukum, apakah kalian wahai kaumku akan membenarkan apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Faqalu jami'uhum, lalu mereka menjawab, na'am, ya, ma jarrabna alaika kadziban, kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang yang berdusta sekalipun, mungdhu nasya'atika ilal an, dari dulu sampai dengan hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, angkidhu anfusakum minan nar, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Ini sesungguhnya aku nadhirul lakum, diutus sebagai pemberi peringatan kepada kalian, min azabin syadid, dari azab yang sangat pedih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada kaumnya tentang risalah kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menyampaikan secara detail bahwasannya beliau adalah Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh manusia, terutama sekali adalah memberikan kabar gembira kepada yang mengikuti atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan peringatan kepada yang mendustakan. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, hampir semua kaumnya tidak ada yang mendustakan saat itu kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengenal bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang terpercaya.
tidak pernah sekalipun mereka mendapati sifat tercela ada pada diri Nabi sejak beliau kecil sampai dengan hari itu. Akan tetapi ada satu orang yang menyangkal tiada lain ammuhu adalah pamannya yang bernama Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ini tiada lain adalah juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya paman, bahkan beliau adalah besan Nabi. Karena dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kulthum, menikah dengan dua putra dari Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Nah, Abu Lahab ini kemudian mencaci makin Nabi. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Apakah dengan tujuan ini engkau mengumpulkan kami? Lalu fa'anzalallahu fi haqqihi suratal Lahab. Atas hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Kita akan ulas sedikit tentang karakter Abu Lahab ini. Nama atau orang boleh berbeda karena sejarah itu sejatinya adalah pengulangan karakteristik. Namun sifat, karakter bisa ditemukan kapanpun juga. Secara fisik Abu Lahab sudah mati. Namun karakter yang mirip-mirip dengan ini boleh jadi hidup sampai dengan hari ini. Abu Lahab ini adalah salah seorang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Nabi lahir, beliau ini sangat, atau Abu Lahab ini sangat bergembira atas kelahiran Nabi. Saking gembiranya, bahkan dia membebaskan satu orang budak bernama Suwaibah. Punten. Namun, begitu Abu Lahab tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besar, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berada di dalam pengasuhan Abu Thalib, mulai bergeser dari mulai rasa bahagia, senang, menjadi membenci. Bahkan ketika tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengajarkan ajaran tauhid, maka semakin menjadilah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi. Sehingga Abu Lahab ini menyuruh putranya Utbah dan Utaibah ini untuk menceraikan istrinya dengan cara yang sangat kasar. Utaibah ini menceraikan Ummi Kulsum. Utaibah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Utaibah menyampaikan, "Ya Muhammad, saya talak putrimu," sambil meludah kepada Nabi. Lalu akhir dari si Utaibah ini, kemudian akhir kehidupannya sebagaimana diceritakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum, pada saat Utaibah ini melakukan perjalanan niaga ke Syam, diterkam kepalanya sampai hancur oleh harimau, oleh singa. Gitu. Nah, akan halnya Abu Lahab, dia adalah orang yang sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus merupakan pembenci utama Nabi. Statusnya adalah paman, juga besan, beliau juga tetangga terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tantangan dakwah ini bisa datang dari hal-hal seperti ini. Bisa jadi dari tetangga kita, bisa jadi dari keluarga terdekat kita, paman, bisa jadi dari besan kita, juga keluarga dekat kita. Saking bencinya kepada Nabi, beliau atau Abu Lahab ini sering kali mengumpulkan duri bersama istrinya Ummu Jamil, ini pasangan sejoli, mengumpulkan duri lalu ditebarkan di jalanan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa lewat. Atau di suatu waktu mereka dua sejoli ini menghamparkan kotorannya, bukan kotoran hewan, kotoran manusia, di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabilah-kabilah atau pembesar-pembesar atau orang-orang dari Jazirah Arabia yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, menyeru mereka kepada Islam. Biasanya Abu Lahab berada di belakang Nabi, lalu melakukan provokasi. Jangan percaya kepada Muhammad, sungguhnya dia adalah seorang penyihir, seorang yang gila. Senantiasa seperti itu dilakukan terus menerus. Sehingga cocok sekali bila mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus mengecam person yang bernama Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Disebut dengan Abu Lahab. Kalau panggilan di kita kan biasanya menyebut orang itu Pak D, Le, Paman gitu. Nah, secara tradisi sejak masa jahiliyah Arab sampai dengan hari ini, memang di sana juga di budaya Arab menyebut nama langsung itu kurang sopan. Makanya disebut ada beberapa istilah namanya laqab. Laqab ini adalah sebutan yang mengkarakterkan orang tersebut. Seperti Abu Lahab ini, nama aslinya Kak Abul Uzza, kemudian nama laqabnya, nama panggilannya adalah Abu Lahab. Lahab ini adalah api yang menyala-nyala. Dijelaskan oleh para mu'arrikh, ahli sejarah dan ahli tafsir, kenapa Abu Lahab disebut dengan Abu Lahab? Karena pertama, dia akan kekal dalam neraka dengan hukuman dari Allah dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman api yang menyala-nyala. Yang kedua, secara fisik Abu Lahab ini kalau marah akan berubah wajahnya dari mulai roman biasa menjadi merah padam. Mungkin kita nggak ada ya. Dari roman biasa kemudian begitu marah mukanya berwarna merah. Dan yang ketiga ini panggilan pujian karena orangnya adalah orang yang sangat semangat. Bahkan menjadi salah satu pembesar di kaumnya. Nah, selain karena adanya dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Abu Lahab ini membenci Nabi? Yang kedua adalah persaingan kepemimpinan. Ternyata setelah Abdul Muthalib meninggal, tongkat estafet kepemimpinan suku Quraisy saat itu jatuh ke Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang mengasuh Nabi, paman yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa iri. Oleh karena itulah dari banyak hal itu kemudian ekspresinya adalah ekspresi penentangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana akhir kehidupan dari Abu Lahab? Kalau kawan-kawan ikhwas sekalian mempelajari biografi para penentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik masa lalu maupun masa kini akan mendapati seperti ini. Yang dirasakan atau yang diterima oleh Abu Lahab adalah kematian yang sungguh menghinakan. 7 hari setelah selesai perang Badar, Abu Lahab ini tertimpa satu penyakit semacam bisul dan menyerang seluruh tubuhnya. Saking parahnya sakit tersebut hingga baunya tercium oleh orang-orang sekitarnya. Anak-anak sendirinya pun tidak ada yang mau kemudian mendekati Abu Lahab ini sampai dengan ajal merenggutnya. Bahkan ketika harus dilakukan pemakaman terhadap jasadnya, karena budaya pemakaman ini sudah budaya yang biasa dilakukan orang-orang Mekah terdahulu, tidak ada satupun orang Mekah yang mau memakamkan, menguburkan jasad Abu Lahab karena baunya. Oleh karena itulah putra-putranya kemudian, putranya ini ada 4, mendorong Abu Lahab
ada Dzurrah, Utbah, Utaibah, satu lagi saya lupa, dengan kayu agak panjang. Kemudian mereka sebelumnya menggali dulu lubang, liang lahat, liang untuk mayit. Kemudian jasad itu didorong sampai jatuh dan menutupi lubang itu dari kejauhan. Karena begitu mendekat, baunya sangat menyengat. Sehingga mereka harus melempari jasad itu dengan batu, dengan debu, dengan tanah, supaya terkubur. Kawan-kawan nanti bisa melihat akhir kisah Mustafa Kemal Atatürk. Yang banyak atau yang membelokkan Turki menjadi negara sekuler. Ngeri juga kisah kematiannya, bisa dibaca nanti. Kurang lebihnya sama. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang akhir kehidupan orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contohnya adalah Abu Lahab ini. Jadi jangan coba-coba, karena sudah banyak orang yang mencoba, ternyata Allah hinakan. Di dunia saja sudah Allah hinakan, apalagi di akhirat kelak. Ada salah seorang, saya baca di status Facebook salah seorang kawan, pikirannya sebetulnya cukup sekuler, tapi ketika membaca surat Al-Lahab, kesimpulannya luar biasa, di luar prediksi saya. Beliau mengatakan, salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah dalam Quran surat Al-Lahab. Karena apa? Karena Al-Lahab intinya adalah kecaman terhadap Abu Lahab. Dan terbukti bahwasannya orang yang dikecam ini sampai dengan akhir hayatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja Al-Quran ini tidak benar atau ada penyimpangan, maka boleh jadi Abu Lahab dalam perjalanannya misalnya menerima agama Islam, tentu akan memupuskan kesucian dari ajaran-ajaran Al-Quran. Satu kesimpulan yang karena datang dari orang yang terbiasa pikiran sekuler, tapi ketika membaca surat Al-Lahab, sudut pandang lain ketika dia membaca biografi Abu Lahab, ternyata kesimpulannya luar biasa. Abu Lahab ini juga beristrikan orang yang sangat cocok. Jadi al-arwahu junnudul mujannadah. Ruh itu dikumpulkan dengan karakteristik yang sama dengan pemilik ruh itu. Betul kata Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin. Jadi laki-laki yang baik itu biasanya pada saat menikah ketemu dengan wanita yang baik juga. Yang jelek ketemu yang jelek juga. Sama seperti Abu Lahab ketemu dengan Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini begitu dia tahu bahwasannya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang bunyinya adalah mencela suaminya dan mencela dia, dengan sangat geram membawa batu, dan dia umumkan ke orang-orang di Mekah, saya akan hantam mulut Muhammad. Lalu dia datang ke Ka'bah, di mana Nabi SAW sebetulnya saat itu sedang berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai di hadapan Nabi, Abu Bakar ini atau si Ummu Jamil ini nanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana sahabatmu Muhammad? Lalu Abu Bakar menjawab, apakah engkau tidak melihatnya? Saya mencari-carinya, padahal Muhammad SAW persis berada di hadapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutupi keberadaan Nabi Muhammad karena akan ada yang mencelakainya. Abu Lahab juga sebetulnya berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud, sedang sholat dan sedang bersujud, dia hendak melempari Nabi dengan batu besar yang sudah disiapkannya. Begitu hendak mendekat, lalu Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepadanya seolah-olah ada unta besar jantan yang sedang marah dan hendak menerkam Abu Lahab, sehingga dia tidak jadi
tidak jadi melempar Nabi dengan batu yang besar. Tapi tetap saja, meskipun mereka berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan tidak masuk ke dalam hati mereka berdua. Selain itu, jam'uhu li ashiratihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumpulkan keluarganya. Jama' nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazzala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga dan karib kerabatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wangzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Tradisi di Jazirah Arab saat itu adalah tradisi qabilah. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah wahyu ini, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan keluarga terdekatnya, yaitu dari kabilah Abdul Muttalib, dari kalangan Bani Hashim. Ada sekitar 45 orang pembesar saat itu yang bisa dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau faballaghahum risalata rabbih. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Wa anzarhum adzab yaumin azim, dan beliau memberikan peringatan terhadap azab yang pedih di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada bermanfaat harta, anak dan keturunan. Nah, hasil musyawarah atau hasil penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaumnya atau terhadap keluarganya ini juga tidak menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pamannya Abu Thalib kemudian memberikan perlindungan kepada diri Nabi dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan, bahkan mereka menyampaikan ucapan-ucapan yang lembut terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa ammahu Aba Lahab, kecuali pamannya Abu Lahab, alladzi kana aduwwahul asyad, yang mana Abu Lahab ini memberikan pemusuhan yang sangat keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu raddan qabihan wa talaba minhum al-qabda alaihi faqala lahu Abu Thalib wallahi lanamna'annahu ma baqina. Abu Lahab ini ngompor-ngompori keluarga besarnya dari kalangan keluarga Abdul Muttalib Bani Hashim supaya melarang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian ada orang yang lebih berpengaruh dari Abu Lahab, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan, sesungguhnya kami, kaummu, sekali-kali tidak akan pernah melarangmu untuk melakukan dakwah dan memberikan orang-orang penjelasan tentang al-Islam. Jadi, meskipun Abu Thalib ini dan meskipun saudara-saudaranya yang lain ini belum menerima agama Islam, namun mereka melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perlindungan Abu Thalib ini, insya Allah luar biasa sekali. Sampai dengan wafatnya Abu Thalib di tahun ke-10 kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terjaga dan merasa aman dari perlindungan Abu Thalib. Tradisi di sana, seseorang yang dilindungi oleh orang tersebut, apalagi yang memberikan perlindungan adalah orang yang sangat terpandang, maka orang lain tidak akan berani melakukan kegiatan yang akan menyakiti orang tersebut. Karena resikonya, dia akan berhadapan dengan pelindungnya, bukan hanya pelindungnya, bahkan keluarga besarnya. Jadi satu perang yang bisa, yang bahkan bisa berlangsung sampai ratusan tahun, seperti perangnya Aus dan Khazraj di Madinah, bisa karena sebab-sebab sepele itu. Misalnya seorang dilindungi oleh kabilah A, oleh suku A, lalu orang ini diserang oleh suku B, maka si suku ini berhak menuntut balas.
saling nuntut balas, bahkan acara tuntutan balas di Jazirah Arab ini satu hal yang sangat biasa. Kalau kawan-kawan mengkaji kehidupan Arab jahiliyah, pekerjaan pertama mereka satu, tukang perang. Jadi perang ini merupakan satu pekerjaan. Kalau ada lelaki yang belum menikah, jomblo, maka orang yang kasihan terhadap lelaki itu ngasih modalnya berupa kuda. Kuda yang hebat. Ada satu kuda yang kecepatan berlarinya lebih cepat dari 40 citah, disebutkan di dalam syair Arab itu. Ditulis oleh Antarah. Nah, dengan kuda itu merupakan senjata yang sangat ampuh saat itu. Si pemuda yang jomblo ini kemudian bisa ikut berperang, mendapatkan harta rampasan perang, dan mendapatkan upah dari jerih payahnya melakukan peperangan. Sehingga dia dari hasil peperangan itu bisa menikah. Kalau sudah menikah, kudanya ini diberikan lagi kepada lelaki jomblo yang lain. Terus yang kedua, mereka juga unik. Jadi dalam setahun itu 8 bulan digunakan untuk waktu-waktu berperang, kecuali bulan-bulan haram. Yang bulan-bulan haram ini kemudian tetap diteruskan di dalam syariat Islam sebagai bulan-bulan yang terlarang untuk melakukan peperangan. Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada 4 bulan. Nah, mereka betul-betul dalam 4 bulan itu melakukan recovery dari peperangan, entah itu untuk berniaga, mencari penghidupan yang lain, bertani dan lain sebagainya. Tapi sisa waktu yang digunakan, 8 bulan yang lain biasanya digunakan untuk berperang. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya merupakan satu pribadi kebanggaan dari kabilahnya, dari keluarga besarnya, keluarga Bani Hashim. Oleh karena itulah, maka paman-pamannya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain pun tidak melarang dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti kita ke depan akan mengenal namanya Al-Khisar An-Nabawi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot. Boikot ini tidak hanya terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga melingkupi keluarga besarnya. Baik itu yang Muslim ataupun masih yang penyembah berhala. Jadi itu hukuman nanti yang akan ditimpakan oleh pembesar-pembesar Quraisy, oleh suku-suku Quraisy yang lain kepada keluarga Bani Hashim. Kemudian ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bencinya kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin nabiyyi bughdan. Rasa cinta suku Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berganti menjadi bughdan, menjadi kemarahan. Ketika dakwah Syria, mereka masih belum begitu terasa dakwah Nabi. Karena Nabi belum terang-terangan menguliti kebodohan mereka terhadap penyembahan-penyembahan berhala. Jadi betul-betul ketika dakwah Nabi sudah mulai terang-terangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menyampaikan prinsip-prinsip tauhid, di mana prinsip tauhid ini betul-betul menghajar kesyirikan yang tengah terjadi di kabilah di Jazirah Arabia saat itu. Penyembahan terhadap berhala, kemudian praktek-praktek terkait dengan penindasan, praktek-praktek terkait dengan perjudian, praktek-praktek terkait dengan khamr, perzinahan dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengusik mereka, sehingga kenyamanan suku Quraisy terganggu oleh kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qurbuhum lahu bu'adan. Kedekatan mereka
menjadi jauh terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasidkuhu kadziban. Keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi luntur. Wadzalika mungduda'ahum ila ibadatillah. Hal tersebut terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyeru mereka kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'aba alihatahum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencidrai atau menguliti, membuka aib tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Baik itu Latta, Uzza, Manat, Hubbal, maupun Tuhan-Tuhan lain, berhala-berhala lain yang ada dimiliki oleh kaum Quraisy. Wa nasaba kullu man abadaha ilad dalal. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka tentang penyembahan-penyembahan terhadap berhala yang itu merupakan kesesatan. Yang tadinya tidak ada orang di Quraisy ini yang menyatakan sesat terhadap penyembahan berhala, tiba-tiba ada orang yang menyesat-nyesatkan itu. Tentu menjadi satu pukulan yang mengagetkan kaum Quraisy pada saat itu. Apalagi tradisi penyembahan ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Makanya salah satu dakwah terberat adalah dakwah di mana kita berhadapan dengan tradisi. Ustaz Mujiman ngalami betul tuh. Ya. Ini sudah dilakukan oleh aba-ana, oleh bapak-bapak kami, oleh nenek-nenek moyang kami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Quraisy dulu. Mereka terganggu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengusik keyakinan bapak-bapak moyang mereka. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ayyamna'a rasula an sabbin. Oleh karenanya, tapi mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ada pelindungnya, yaitu ammihi, pamannya, yaitu Abu Thalib. Karenanya, wa talabu minhu, mereka meminta kepada Abu Thalib supaya melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mereka meminta kepada Nabi tidak mempan, lalu meminta kepada pelindungnya Abu Thalib supaya Abu Thalib ini melarang Nabi untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Watad lil abaihim, dan menyesatkan kebiasaan penyembahan bapak moyang mereka. Faraddahum raddan jamilan, akan tetapi Abu Thalib ini kemudian menolak permintaan mereka dengan baik. Wa rasul mustamirrun fi nasyriddin, dan Rasul pun tetap berlanjut menyebarkan agama Islam. Wa i'la'i kalimatil haq, dan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi upaya upaya yang dilakukan oleh Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah dengan meminta pamannya supaya pamannya menyampaikan kepada Nabi agar Nabi berhenti mendakwahkan al-Islam. Kedap jam pinten ya? Takut kelamaan. Jam 9. Baik. Berikutnya itu adalah kedatangan pertama kaum Quraisy kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ke-19 kemudian maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsaniyatan. Kedatangan kaum Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Lamma ra'at Quraisyun istimrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Quraisy melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melangsungkan aktivitas dakwahnya, kemudian beliau masyau ila ammihi marratan tsaniyatan. Kemudian mereka mendatangi pamannya untuk yang kedua kalinya. Wa qalu lahu,
Mereka berkata kepada pamannya, "Inna la nasbiru ala syatmi abaina." Kami sudah tidak sabar lagi terhadap kata-kata Nabi yang mencela peribadahan dari bapak moyang kami. Wa tasfihi uqulina, dan atas kata-kata Nabi yang membodoh-bodohi akal fikiran kami. Wa aibi alihatina, dan juga atas kata-kata Nabi yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Fa imma antamna'a ibna akhika, jika saja engkau tidak dapat melarang anak saudaramu atau keponakanmu, wa imma anta dzana lana liman aihi, dan jika saja engkau tidak bisa melarang ponakanmu, maka kami yang akan melakukan hal tersebut. Jadi ini lebih keras lagi ancaman terhadap Abu Thalib. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ayyam tina'a khaufan alaihi min Quraisy fa'abar Rasul. Lalu pamannya kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keinginan Quraisy bahwasannya bila mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghentikan dakwahnya, maka kaum Quraisy akan betul-betul menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya, "Wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirallahu." Demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan urusan dakwah ini sampai dengan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku kemenangan, wa ahlika dunahu, atau menimpakan kekalahan kepadaku. Faqala lahu ummuhu idhhab wa qul ma ahbabta. Lalu pamannya menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu lakukanlah apa yang engkau senangi. Fallahi la uslimuka abadan. Sesungguhnya demi Allah, saya tidak akan pernah menyerahkanmu kepada kaum Quraisy selamanya. Jadi untuk yang kedua kalinya ancaman Quraisy ini pun ditentang atau ditolak oleh pamannya dan apalagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga jadi bekal kita. Jadi gangguan dakwah ini bisa datang dari kaum kita sendiri. Bila mana kita sudah memiliki keyakinan, tentu kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terapkan. Jadi pantang mundur sampai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas dakwah ini. Kemudian maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsalitsatan. Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisy anna Aba Thalib la yuridu ayyamna ibna akhihi. Ketika Quraisy melihat bahwasannya Abu Thalib tidak memiliki keinginan untuk melarang anak dari saudaranya atau melarang ponakannya, masyau ilaihi bi Umarah ibnil Walid. Lalu kaum Quraisy ini datang kepada Abu Thalib dengan membawa satu anak muda, Umarah bin Walid bin Mughirah. Ini merupakan seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, perkasa, dan seorang anak dari kepala suku ternama, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sangat dituakan di kalangan kaum Quraisy. Di dalam diskusi-diskusi mereka di Darun Nadwah, biasanya mereka memiliki lembaga atau institusi untuk berdiskusi. Yang menjadi penengah biasanya diserahkan kepada Walid al-Mughirah. Sebagaimana pernah mereka setelah mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islam, mereka ini ingin menghentikan dakwah tersebut karena sesaat lagi akan masuk musim haji.
Musim haji ini sudah biasa dilaksanakan sejak zaman Ibrahim alaihissalam sampai dengan keberadaan mereka di saat itu. Jadi sudah ribuan tahun. Nabi Ibrahim maupun Ismail ini dikisahkan kurang lebih sekitar 2100 sampai dengan 2500 sebelum Masehi. Jadi sudah 3000 tahun sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah terbiasa melaksanakan ibadah haji. Dan tradisi pengelolaan haji mereka sudah turun-menurun. Sudah dari generasi ke generasi. Dan salah satu kelebihan bangsa Arab, terutama yang berada di kota Mekah, suku Quraisy ini adalah mereka sangat menghormati orang-orang yang sedang melakukan haji. Sehingga ada tugas khusus, misalnya siqayah, tugas khusus memberikan minum terhadap jamaah haji. Kemudian ada juga tugas khusus yang memberikan makan kepada jamaah haji. Bahkan buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dikatakan atau kenapa memiliki nama Hashim? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan atau mendapatkan julukan Hashim karena kebiasaannya di dalam menjamu jamaah haji. Hashim ini artinya adalah peremah atau penumbuk roti. Karena Hashim ini menemukan satu ramuan roti yang sangat terkenal dan menjadi jamuan istimewa oleh jamaah haji saat itu, yaitu namanya tharid. Tharid ini roti kering terbuat dari gandum, kemudian dicampur air, dimasak, lalu ditambah dengan irisan daging. Satu hidangan istimewa saat itu. Lalu kelebihan Hashim sendiri, selain beliau terkenal memberikan jamuan makan kepada jamaah haji, juga beliau kemudian yang mengatur lintasan perniagaan, ilaf, dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Jadi kalau musim panas mereka pergi ke utara, ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan. Kalau musim dingin mereka ke negeri Yaman atau ke arah selatan. Nah, kaum kafir Quraisy ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang pemuda namanya Umarah bin Walid bin Mughirah. Pemuda tampan, gagah, anak keturunan seorang bangsawan. Wa qalu lahu. Mereka kaum kafir Quraisy berkata kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hudh hadzal fata waladan lak." Ambillah pemuda ini sebagai anakmu, sebagai pengganti Muhammad. Waslim ilaina ibna akhika linaqtuluhu. Dan sebagai gantinya, anak ini kami berikan kepadamu, tapi ponaanmu Muhammad serahkan kepada kami untuk kami bunuh. Faqala lahum ammuhu. Pamannya Abu Talib berkata kepada mereka, "Bi'sa ma tatlubun." Sungguh buruk permintaanmu. Atu'tuni abnakum li'urabbiyahu. Engkau menyerahkan anak-anakmu kepadaku untuk aku didik, untuk aku pelihara, sedangkan wa'utikum ibni litaqtuluh. Aku serahkan anakku kepadamu supaya engkau bunuh. Ini akal pikiran dari mana? Sehingga Abu Talib kemudian menggunakan diksi, menggunakan pilihan kata bi sama tatlubun. Sungguh jelek permintaanmu ini. Untuk ketiga kalinya mereka pun ditolak, atau permintaan Quraisy ini ditolak oleh Abu Talib supaya menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa sekali pembelaan Abu Talib, pembelaan pamannya terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ini satu hal yang juga disayangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir hayatnya Abu Talib,
beliau ketika menghadapi sakaratul maut, ini pentingnya sakaratul maut, didampingi oleh orang-orang saleh. Ketika Abu Thalib menghadapi sakaratul maut, bersama beliau ada dua tokoh Quraisy, Abu Jahal dan satu lagi siapa ya? Hanya saja ketika Nabi meminta Abu Thalib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan la ilaha illallah saja, Abu Jahal ini ngojok-ngojoki. Abu Jahal ini memprovokasi. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib sebagai ayahmu? Sehingga sampai akhir hayatnya Abu Thalib kemudian memilih, aku tetap berpegang terhadap keyakinan dari Abdul Muttalib atau dari ayahku. Sampai akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal pembelaannya ini luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang, yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaksimal apapun kita berusaha untuk memberikan keyakinan kepada orang lain, tetap keyakinan dan hidayah itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya ketika menjelang wafat orang tua kita misalnya, atau siapapun saudara-saudara kita, maka yang terbaik adalah mereka-mereka yang mengerti agama untuk mengiringi kematiannya. Nah, bab terakhir yang akan kita bahas di bab 21 atau poin ke-21, Idza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah propaganda pertama atau setelah permintaan pertama, kedua dan ketiga kepada Abu Thalib tidak diindahkan oleh Abu Thalib, maka secara serempak kaum kafir Quraisy kemudian mencoba menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Meskipun sahabat-sahabatnya yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menderita dan merasakan penderitaan-penderitaan dari apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada mereka. Bilal bin Rabah kita bisa sebut. Kemudian ada sahabat yang lain, Khubab, seorang budak. Lalu keluarga Yasir yang menderita siksaan-siksaan yang begitu besar atas keimanan mereka. Akhadat Quraisy tu'dzir Rasul. Kemudian kaum Quraisy mulai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tastahzi'u bihi, dan mereka kemudian mengejek apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan idza dhahaba ila shalah, terutama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat. Jadi karena salat, perintah salat ini belum diwajibkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan belum diwajibkan pelaksanaannya secara 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ini dan para sahabat yang lain 2 waktu saat itu, sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sahabat-sahabat yang lain ketika hendak melaksanakan sholat, banyak yang sembunyi-sembunyi di rumahnya, atau bahkan mereka sembunyi di lereng gunung supaya tidak kelihatan orang-orang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, ini kalau yang nanti akan diamanahi sebagai pemimpin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin saat itu kaum muslimin, beliau tidak gentar sedikit pun untuk menunjukkan dan memperlihatkan pelaksanaan sholat di hadapan kafir Quraisy. Padahal Ka'bah dan areal sekitarnya betul-betul dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Makanya ya, ini karakteristik pemimpin adalah
ingar sosung tulodo. Jadi memberikan teladan terdepan. Ba'daan ra'atis timrorahu fid da'wati wa difa'i ammihi anhu. Lalu mereka kemudian mencidrai atau menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berkali-kali menghentikannya melalui tangan pamannya, tapi juga tidak terrealisasi. Seperti tadi kami sampaikan, beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh kaumnya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud. Lalu di antara pembesar-pembesar Quraisy saat itu mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menyakiti Nabi dengan cara menumpahkan kotoran unta di punduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adalah salah seorang di antara mereka mengumpulkan kotoran unta. Ya. Kalau unta itu ya seperti kotorannya besar sekali, berat dan besar. Iya, lebih banyak dari sapi. Nah, setelah terkumpul banyak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kotoran itu ditumpahkan di atas pundak beliau, sehingga beliau juga kesulitan hendak bangkit. Lalu datanglah Fatimah dan membersihkan kotoran itu. Kemudian seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab misalnya, akan menghantamkan batu besar dan sebagainya. Itu merupakan satu hal yang biasa diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Akan tetapi, wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabiluhum bil hilm. Beliau menerima itu dengan kelembutan, wasabr, dengan kesabaran, wal lutfi, dan kelembutan juga. Hilm, lutf ini hampir sama maknanya. Wal afi, dan permaafan. Wa kana asyadduhum idza'il rasul Abu Jahal. Dan orang yang paling keras di dalam menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Jahal. Jadi ada dua Abu di sini, Abu Lahab juga Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah salah seorang yang betul-betul membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tindakan-tindakannya, bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada umat Islam yang lain. Abu Jahal ini begitu mendengar misalnya ada seseorang yang masuk Islam, maka dia dengan serta-merta akan menyiksa orang tersebut. Karena juga Abu Jahal memiliki posisi yang tinggi di tengah-tengah suku Quraisy saat itu. Jadi bangsawan, kemudian orang-orang kaya kaum Quraisy saat itu memiliki derajat yang unggul dan berhak melakukan kesewenang-wenangan terhadap orang yang lain. Kemudian selain itu, selain Abu Jahal, ada juga Abu Lahab. Kemudian ada juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa qad taqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh menghancurkan mereka, orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Faminhum man qutil. Di antara mereka ada yang terbunuh seperti Abu Jahal. Wa minhum man ahlak kathul amrad, dan sebagian di antara mereka ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Kita cukupkan dulu di pertemuan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya membahas kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam seri kehidupan Nabi dalam Khulasah Nurul Yakin. Masih ada pembahasan-pembahasan menarik yang bisa kita
ikuti bersama, misalnya tentang keislaman Umar bin Khattab, kemudian keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu wafatnya Khadijah istri Nabi, lalu wafatnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib, lalu kisah Isra Mi'raj dan kisah-kisah yang lain. Khulasah ini untuk jilid pertama sampai dengan pelaksanaan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.